Biar rame. Hai, videonya dong. Yuk, selamat sore semuanya. Selamat sore Jumpa semua. lagi. Sore kakak-kakak. Selamat sore. Iya nih direkam. Ya, jumpa lagi pada kita. Kita ada Safa, ada Vinda, ada Zuhri, ada saya, Fana, atau Aisyah, sama saja. Di kelas online Desa Bantul. Jadi hari ini kita pertemuan terakhir kelas kimia bersama Mbak Safa. Materinya kalau tidak salah itu tentang itritasi dan breakout. Ya sudah di import kemarin. Iya, aku lupa terus. Kalau salah gimana, Mbak? Ya, nanti dibetulkan. Kan manusia itu serba salah. Kita tuh tidak ada yang sempurna, ya kan? Nanti saya serahkan semuanya kepada Mbak Safa karena saya tidak mengerti kimia-kimiaan. Saya juga tidak mengerti. Jadi langsung saja. Bentar, aku share screen dulu. Kalau misalnya ada yang mau nanya langsung open mic juga boleh. Kita ramai-ramaikan sekalian. Iya, karena ini udah pertemuan terakhir, jadi tanya aja lah semuanya. Tanyain, aduh, Masya Allah. Wait, bentar. HP ku ya. Bisa lihat nggak? Bisa. Ya, jadi hari ini kita bakal bahas tentang iritasi dan breakout dari masker. Masker yang di sini dimaksudnya masker yang biasa kita pakai ya kalau keluar rumah kayak gitu. Next, ini aku kenalan. Nama aku Safa. Ya. Next, tapi itu bukan gambarku. Terus ini, jadi nanti aku bakal bahas tentang efek. Yang pertama, efek masker terhadap kulit. Yang kedua, tips menggunakan masker. Ketiga, skincare routine. Terus yang keempat, extra tips menggunakan masker. Jadi ternyata pandemi ini tuh juga ngacauin keadaan kulit kita. Jadi mau bahas tentang ini, iritasi dan berjerawat dari masker yang dapat terjadi ketika kita mengenakan masker kain, masker bedah atau respirator. Sekali lagi, tips ini didapatkan dari para dermatologis ahli kulit tentang bagaimana menangani masalah kulit ketika harus memakai masker. Selanjutnya, masalah kulit dapat muncul ketika kita mengenakan masker jenis apapun di wajah kita. Masker kain yang mungkin kita kenakan selama beberapa jam ke toko, atau masker bedah yang biasa dipakai tenaga kesehatan, atau masker respirator yang digunakan juga sama tenaga medis yang berjarak dengan pasien COVID-19 selama berjam-jam. Nah ini, dengan jenis masker yang lebih longgar, kain dan masker bedah, kita mungkin bisa melihat beberapa iritasi kulit, kekeringan, gatal, kemerahan yang dikenal sebagai irritant contact dermatitis. Ini terjadi ketika panas, uap air dari nafas kita dan dari keringat, dan gesekan masker menggosok kulit kita. Kita juga bisa mendapatkan breakout atau jerawat dari masker yang menggosok kulit kita dan secara fisik menghalangi pori-pori kulit. Ini dikenal sebagai acne mekanika. Nah, ini ada quotes dari dermatologis Dr. Papri Sarkar. Dia bilang, the moisture that's getting trapped under the mask from the humidity of our breath and increased sweating plus the actual occlusion of the mask alone is causing increased rates of acne. Ini aku pakai nggak aku translatein di sini supaya pesannya nggak terlalu hilang gitu ya. Jadi intinya kayak kelembapan yang terperangkap di bawah masker, misalnya kita pakai masker dari kelembapan nafas kita dan peningkatan keringat ditambah oklusi. Oklusi itu adalah udara yang keluar dari jalan pernafasan ya yang mendapat hambatan penuh. Jadi ya ada uap lah anggapannya. Dari masker aja dapat menyebabkan meningkatnya tingkat jerawat. Jadi kalau kita pakai masker, biasanya jadi ketutup nih mukanya setengah gitu. Terus itu tuh bisa menyebabkan jerawat karena adanya oklusi itu tadi. Nah, terus ini contohnya masker respirator, itu juga lebih keras dan lebih, jadi kan biasanya kalau masker respirator tuh kalau dipakai lebih ketat gitu kan, nggak yang longgar kayak masker kain sama masker yang biasa dipakai yang warna bedah yang biru itu. Nah, kalau pakai masker respirator, ini juga kita bisa berakhir dengan gatal-gatal, bercak sama lecet karena dia kenceng banget gitu kena kulit. Terus komponen masker seperti perekat, formaldehyde, jadi ada namanya komponen yang namanya formaldehyde untuk perekatnya itu
pada masker N95 dan tali karet juga dapat menyebabkan iritasi dan alergi. Ini dapat menyebabkan kulit merah dan radang, gatal dan ruam. Terus next tips menggunakan masker. Tips menggunakan masker yang pertama, hindari menggunakan make up atau foundation tebal. Make up dan foundation yang tebal dapat menyebabkan jerawat. Bahkan jika kulit kita biasanya nggak bereaksi terhadap produk-produk ini, mereka mungkin akan terjadi ketika dikombinasikan dengan tekanan ekstra dan gesekan dari masker. Selanjutnya, lindungi wajah dari gesekan masker. Memakai pelembab atau krim penghalang seperti zinc oxide sebelum mengenakan masker dapat membantu. Hal ini sangat berguna pada area di mana masker sering bergesekan. Pada kebanyakan orang, tempat yang paling umum adalah jembatan hidung kita, sisi wajah, dan di bawah dagu. Jadi itu tempat-tempat di mana yang sering banget bergesekan sama masker. Nah, ini ada pesan juga dari Dr. Joyce. Bilangnya gini, to counter this, you need some sort of barrier to protect the skin. You can use Duoderm or a gentle skin tape over the nasal bridge and cheeks where the mask rests. You can also use a barrier cream like zinc oxide. Jadi untuk mengatasi ini, kita perlu semacam penghalang gitu untuk melindungi kulit. Kita juga bisa gunain Duoderm atau selotip kulit skin tape. Biasanya kalau yang pingin double eyelid dan gitu-gitu ada kan namanya eye tape kayak gitu, bisa pakai itu di jembatan hidung kita, kayak di hidung kita, terus di pipi tempat masker kita, terus juga bisa gunain krim pelindung seperti zinc oxide. Terus juga kita harus berhati-hati jika kalau mungkin ada yang nonton di sini nanti ada seorang petugas kesehatan juga harus hati-hati, karena kalau biasanya pakai masker respirator, menggunakan produk tepat sebelum mengenakan masker dapat mempengaruhi kemampuan masker untuk membentuk segel ketat di kulit. Jadi kalau pakai produk misalnya moisturizer kayak gitu bisa juga memungkinkan untuk buat maskernya itu jadi longgar gitu loh. Jadi kalau untuk para tenaga medis mungkin kurang cocok. Jadi harus benar-benar diperiksa kalau itu cocok atau enggak sama keadaan kita. Nah, ini dari Dr. Anjali Mahto, dia bilang, caution, if you are a healthcare professional wearing PPE, PPE ini personal protective equipment, kalau nggak salah, do not use creams immediately prior to fitting your mask as it may affect the quality of the seal. Jadi, jika Anda seorang profesional kesehatan yang mengenakan APD, jangan menggunakan krim segera sebelum memasang masker, karena dapat mempengaruhi kualitas segel. Kita juga dapat menggunakan kayak pelindung seperti perban hidrokoloid dan pita kulit pada area di mana ada luka gesekan gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan jika tali masker memotong di belakang telinga kita. Nah, ini tips sih dari Dr. Papri namanya. Dia rekomendasi untuk kayak buat semacam lanjutan gitu untuk di bagian ear loop-nya. Tali untuk taruh di telinga tuh kita lanjutin untuk dibikin tali belakangnya gitu juga. Itu sebenarnya kalau di apotek Jogja tuh kadang ada juga kan yang jualan masker untuk orang yang berhijab tuh biasanya juga udah langsung sampai belakang talinya, nggak yang dikaitin ke telinga. Nah, itu juga bisa membantu. Jadi kalau misalnya yang gampang iritasi, ini juga bisa ganti optionnya pakai yang langsung sekepala aja, karena kalau pakai yang kayak gini itu tuh bisa bikin iritasi di bagian belakang telinga kita. Nah, terus dia buat kayak gini. Nah, terus tips menggunakan masker selanjutnya adalah hilangkan tekanan secara teratur. Jadi jika menggunakan masker respirator, masker yang tadi yang kencang itu, Dr. Anjali Mahto merekomendasikan menghilangkan tekanan setiap 1-2 jam jika memungkinkan. Pantau juga kulit untuk melihat tanda-tanda infeksi dan cari bantuan medis jika terdapat infeksi. Selanjutnya, ini Mas skincare routine. Jadi karena nanti masalah kulit dari masker itu juga banyak. Jadi kita pakai masker tapi malah banyak masalah kulit juga. Kita perlu mengubah rutinitas skincare kita.
Jadi pertama biasanya kita gentle cleansing. Nah, jadi sebaiknya bersihkan wajah setelah kita ngelepas masker. Kita dapat menggunakan pembersih wajah, cleansing foam, atau tisu penghapus make up jika kita lagi berpergian. Jadi sangat penting untuk menggunakan pembersih yang tidak menghilangkan kelembapan kulit. Jadi alih-alih membuat kulit kita terkena suhu ekstrim, gunakan air hangat atau air sedang. Jadi jangan cuci muka tuh kalau bisa, jangan pakai air yang terlalu dingin atau yang terlalu panas karena nanti kita bakal lebih gampang teriritasi kulitnya. Jadi lebih baik pakai air yang suhunya tuh pas sama tubuh kita aja gitu. Terus habis itu pas cuci muka jangan kayak pakai biasanya dibersihinnya tuh pakai handuk, tapi jangan digosok-gosok tapi lebih kayak ditepuk-tepuk gitu. Karena kalau misalnya digosok itu juga bisa bikin iritasi lagi gitu. Terus habis itu perawatan jerawat. Kalau kita punya jerawat, kita dapat menggunakan produk anti jerawat yang mengandung benzoyl peroksida, asam salisilat, asam azelaic, sulfur, dan retinoid. Nah, benzoyl peroksida itu baik banget untuk jerawat, tapi dapat nyebabin iritasi. Sehingga kalau kita pakai produk yang ada benzoyl peroksidanya, kita pakai itu terus kita diamin 20-30 menit, habis itu kita cuci muka kita supaya nggak terlalu teriritasi dan jadi kering gitu muka kita. Terus selanjutnya adalah mengembalikan kelembapan. Nah, beberapa bahan barrier repairing yang dapat kita cari dalam pelembab termasuk ceramide, glycerin, asam hyaluronat, dan niacinamide. Nah, emolian tebal seperti Aquaphor atau Vaseline itu dapat digunakan untuk membantu penyembuhan. Krim dengan bahan-bahan seperti dimethicone juga dapat melindungi kulit secara efektif, termasuk ketika kita mengenakan masker. Jadi bisa gunain Vaseline di malam hari dan sebelum pakai masker. Jadi kalau misalnya mau pergian, terus misalnya kita ada masalah sama kulit kita kurang lembab atau kering, soalnya kulitku juga hitungannya kering, itu pakai Vaseline sebelum pakai masker kayak gitu. Terus selanjutnya, pertimbangkan menggunakan krim steroid. Jika kamu memiliki ruam, beberapa dokter kulit juga merekomendasikan penggunaan krim hidrokortison 1%. Dokter juga meresepkan krim steroid yang lebih kuat. Ini bekerja untuk mengurangi gatal, kemerahan, dan peradangan. Gunakan lapisan tipis 2 kali sehari di daerah yang terkena selama sekitar 1-2 minggu. Terus, hilangkan iritasi. Jadi jika kulit kamu sangat teriritasi, kita bisa mengurangi penggunaan bahan aktif yang mengiritasi. Jadi misalnya kayak exfoliant sama retinoid itu tuh bisa bikin iritasi. Nah, kalau misalnya kita emang biasanya iritasi, kita harus ngurangin pakai produk-produk yang buat iritasi itu. Jadi kita bisa beralih ke produk yang lebih lembut misalnya, atau ya di stop dulu aja gitu sampai iritasinya hilang. Jadi kurangi penggunaan produk kulit aktif kayak tadi itu retinoid sama AHA. Jadi biasanya kan di produk itu juga ada tulisan ingredients atau komposisi kan di belakang. Nah, itu bisa dibaca kalau misalnya ada retinoid atau AHA itu bisalah stop dulu gitu. Terus yang keenam, atasi pasca inflamasi hiperpigmentasi. Nah, setelah jerawat dan luka sembuh, kamu mungkin berakhir nanti itu ada bercak coklat gitu. Jadi pasca inflamasi hiperpigmentasi. Nah, untuk menghadapi tanda-tanda yang melekat ini, kita harus cek lagi skincare rutin untuk ngatasin ini. Nah, ini ada video. Bisa nggak ya? Ta-da! Yes, here I am with this pink bowl full of water for you guys. And I wanted to show you guys, how I do my cleansing. That's why I have this lovely bowl. And I wanted to recommend this product. It's Klairs Rich Moist Foamy Cleanser. Two reasons why I like this is, number one, after you rinse your face, that feeling of it's so tight, it feels like someone's pulling on your face. It doesn't have that when you, after you rinse it out with the water. I think it kind of leaves like a moisture feeling. So that's one of the reasons why I like it. Second reason why I like it, like I told you, you need to treat your skin like a baby. So how this comes out is actually, it's just
it comes out as foam itself. So I don't need to rub it to make any bubbles. So that's one of the things what I really like. So I can do give less pressure to my skin. All right, first step, you pump few times, 2 to 3 times. I'm gonna pump 3 times, and you make sure Nah, you jadi put it dia on your pakai hands like cleansingnya tuh yang that. bentuknya udah bubble, And udah now foam make gitu. sure that Nah, you know before biasanya this splash. kalau biasanya kan kita kadang pakai yang nggak foam ya, yang kayak misalnya Pond's Day for example, itu juga kan nggak dalam bentuk foam, jadi kita harus apa sih aduk kayak buat foamnya dulu baru ditaruh ke muka. The water on your face. I didn't this time because I wanted to show you. I didn't want it to drip down my sweater. So first step is you do splash water on your face. Second step, pump up the soap and get it on your hands. And third step is I'm just gonna gently put it on my face. Just put the soap on your face like that. And the fourth step, the most important, is the pinky. This is all you need, guys. We're gonna use the pinky because it gives less pressure to the face. So we're gonna start with the T-zone because that's the most oily place. So we're gonna make a circular motion inside and out like that. Nah, jadi dia cara bersihin And even mukanya if you want to taruh put pressure on, you foamnya can't itu di because it's your muka. pinky. Terus pakai jari kelingking kalian, terus untuk menggosok dan pakai gerakannya tuh bentuknya lingkaran gitu, circular motion. Soalnya kalau misalnya pakai tangan biasa itu kadang terlalu tertekan gitu loh, tekanannya terlalu gede, itu juga bisa bikin iritasi. Kalau yang gampang yang sensitif kulitnya tuh jadi bisa iritasi. Jadi ini bagus banget kalau pakainya jari kelingking karena kan tenaganya nggak kuat, jadi tetap bersihin tapi tanpa pressure yang terlalu gede. Oh, what? Okay. Okay, so shall we get into Oh, how okay. we can Ke next. Yang ini belum kelar tadi. It's 2 to 3 times. I'm gonna pump 3 times, and you make sure you put it on your hands like that. Wash the water that is in your face. Like, we're gonna start with the teeth. Okay, dari sini And lagi. even if you want to, put pressure on, you can't because it's your pinky. So that's one of the reasons why you do this. And the good thing, I know it looks kind of funny, guys, but this is very important. Because you do it with your pinky, you can be very detailed. You can get all the dirt out of your face, which is very important. And you put no pressure on your face, which is very good. We started off with the T-zone like that. Just make sure that you don't put any pressure on it. And just make sure that you're very detailed. You make little circles like that. And you make sure. And you just go throughout your face like this. And the fifth step, this is very important. And like I said, the most important thing about this is that we need to be very careful with our skin and not put pressure on it. So make sure that, when you get the water, you don't, rub it like that. What I'm going to do is, I'm going to call it pumping. Just, you just pump up the water like this. I'm putting no pressure on my face. So I'm just actually pumping the water against my face like that. Okay, so voila, I rinsed off all the soap, and what I forgot is make sure that you use water that's not too cold, that's not too hot. Make sure that you use the right temperature for the rinse, and make sure at the last you rinse it with a little bit of cold water because you want to kind of tighten the pores on your face. That'll be really good. Okay, what I wanted to really tell you is this tip is it was said by a lot of celebrities in Korea also. And after you rinse off your face, as you can see, I did not wipe off my face with a towel. I do not use towels at all, only just to wipe out my hands. And make sure that you wipe your face with just the water and you just come out. You just wipe your hands, and this is what I do. I make sure that I kind of massage it for the water to go in.
Okay, one thing that you cannot do here is some people just leave it and they do something else, they dry their hair or whatever until it kind of dries and your skin gets really dry and then they put on mist or toner. You can't do that. So like I said, what you do is you make sure you come out of the bathroom and you make sure you dab in the water. And when it's still wet like this, and then I'm gonna go ahead and put on my mist. Or for those of you who use toners, what you do is you just get cotton and put toner pada tahu kan and you artinya. just go write it on, put it on Pada your tahu face, artinya even nggak? with the water on your face, it's fine. This is a great way because I think when you wipe out your face with a towel, it makes it really dry. Nah, itu cara bersihin wajah yang bagus tuh kayak gitu. Selanjutnya ini tips untuk ngehilangin Okay, so acne. shall we get Aduh, into kenapa how Korea? we can take By the way. care of our adults' acne now? Okay, sorry. Okay, so shall we get into how we can take care of our adults' acne now? I'm going to actually show you. Oh, holy. Okay. What happened to this? Kenapa nih gonta-ganti mulut? Okay, so Kenapa sih? Nah, aku lah. Yaudahlah, biarlah subtitle-nya bahasa Korea ya. okay, so shall we get into how we can take care of our adults' acne now? I'm going to actually show you 3 different ways that you can do. Number 1, the early acne stage. As I mentioned before, the early stages of acne is basically the comedones, whiteheads, and blackheads. There is a higher chance that your early acne can become more inflamed if treated improperly. Like, for example, if you squeeze it with your hands or without you knowing or mistakenly, you just touch it or irritate it or pop it with your hands. Therefore, it is much important to really take care of your acne at this stage. Or if you just leave it or if you make it worse, then it can Jadi become pada into a ngerti nggak ya? serious Bentar, aku lihat problem. komen. In this case, it's recommended that you do remove excess sebum or you do remove all the dead skin cells that's actually blocking your pores. Rather than physically trying to remove the excess sebum or dead skin cells, it's better to chemically dissolve it. Alright, so using a product with the ingredient AHA is a wonderful way for you to remove excess sebum and dead skin cells. AHA dissolves the thick outer layer of clogged sebum and of course dead skin cells to allow the cells hidden underneath to be able to breathe. This will help to unclog pores from all the gunk and unnecessary waste, and also this will help to treat your acne at the early stage, which is the comedones or whiteheads or blackheads. After washing face, use a cotton soaked in AHA toner and dab onto troubled areas. If you want to know more about AHA toner and how to apply it to different skin types, then check out our Wish Beauty Lab. The video is called How to Exfoliate Mildly Daily for Different Skin Types. The second stage, which is the acne inflammation stage. So if you are in this step, acne has already formed and the bacteria that's in your sebaceous glands is actually worsening the inflammation. Papules, pustules, and cystic acne all fall under this category. Sebum treatment is very important because acne bacteria has already affected and even worsened your acne. It's best to focus on cleansing while also following the exfoliating and sebum removal step mentioned before. It's the best to use a gentle cleanser that contains amino acid protein rather than synthetic surfactants. Also, it's recommended to use a rich foaming cleanser as it'll gently cleanse acne skin without irritating it with harsh rubbing or friction. A tip that we need to remember here is if you wash your face too often, this can actually irritate your skin and worsen your acne. So it's recommended to wash your face only twice a day, once in the daytime and once in the nighttime. Use a mild and gentle cream moisturizer containing hyaluronic acid to replenish moisture and provide necessary nutrients to skin. Number 3, after popping pimples or acne.
regenerative abilities decline as we age. I mean, it's really sad and it's really hard and difficult for me to admit, but as we grow older, it's gonna lessen. So picking at acne as an adult can actually lead to permanent scarring. So it is that much important for you to maintain a really good after acne care. Use products that contain Centella asiatica and also vitamins to regenerate your skin's acne scarring. Centella asiatica helps calm irritated skin, strengthen damaged skin, and restores collagen. After cleansing, apply product on areas where treatment is most needed. We recommend using a serum with pure vitamin C for dual toned skin. Vitamins help to minimize acne scarring and skin dullness. But we do want to mention that don't use this with the product with AHA in it because both ingredients does have an exfoliating effect. So once you have already used the serum with the vitamin C, then your skin is already a little bit, it may be irritated, so you don't want to use AHA on top of that with an exfoliating effect. So you don't want to over exfoliate and you don't want to irritate your skin. And a lot of people might be wondering, will acne reappear in the same area? And the answer is it may. I mean, it's so sad and it's so frustrating, but you never know when and where adult acne can appear. So keep in mind and never let your guards down. So it's very important to keep a very strict cleansing routine if you do have adult acne. And for this, it's the best to use products that target pores. Products containing sodium bicarbonate or baking soda are extremely effective for treating wide pores and blackheads because of its deep cleansing properties. Products containing amino acids may not foam as well, but it is gentle enough to use on sensitive skin and will leave skin feeling fully moisturized. And it's also great to use a product with green tea in it. Green tea's antioxidant properties helps to purify and make your pores really clean. Nah, itu tadi cara apa ya? Cara untuk merawat kulit kita kalau kita berjerawat gitu. Terus selanjutnya extra tips menggunakan masker. Nah, berikut adalah beberapa tips ekstra untuk menggunakan masker. Ingat kalau bagian depan masker itu terkontaminasi. Jadi kita jadi kita nggak boleh nyentuh bagian depan karena itu sudah terkontaminasi. Terus Dokter Papri merekomendasikan bahwa jika kita berencana untuk menggunakan kembali masker, kita dapat tempatin wajah kita, jadi kayak ditaruh gitu, yang pas kita pakai masker ke dalam wadah makanan atau wadah apapun sih, wadah yang kayak gitu bentuknya. Terus kita lepasin tali ear loop-nya itu, terus bisa dibungkus di sekitar wadah. Jadi talinya itu dia kayak dikaitin di sini, dilepas dari ininya, taruh sini, gitu. Terus bentuk jadi kayak gini. Nah, kita terus bisa kemudian ninggalin deh masker di wadah itu sampai kita mau pakai lagi. Jadi bagian depan yang kotor itu ditutup dengan aman dari kontaminasi apapun. Karena tangan kita akan berada di dekat wajah ketika mengenakan masker, jadi disarankan dan kalau bisa sih dilaksanakan juga. Jadi cuci tangan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita pakai masker, kita cuci tangan. Setelah kita lepas masker juga cuci tangan lagi gitu. Ini ada extra tips dari Dr. Prashan Chanda. You need to be washing your hands before you put on any PPE, whether it be gloves or mask. Anytime they become contaminated, you should dispose of them thoughtfully and wash your hands after. Jadi kita harus cuci tangan sebelum mengenakan APD, entah itu sarung tangan atau masker, kapan aja sampai ke kontaminasi, kita harus langsung buang dan cuci tangan habis itu. Jadi itu deh semua, cepet kan. Ini tadi adalah beberapa tips gitu sih untuk mengatasi iritasi dan breakout dari penggunaan masker gitu. Begitu, ada yang ingin ditanyakan? Tuh ada pertanyaan di chat, Saf. Oh iya, bentar.
Hmm, mau tanya, mending pakai handuk di tap-tap, di tisu, atau dibiarin aja, Mbak? Kalau aku, ini tergantung kulit kita sih. Kalau aku sendiri, aku bisa pakai handuk tetepan. Aku pakai handuk, terus aku tap-tap, di tap-tap gitu, terus lanjut pakai toner. Tapi kalau tadi di video itu dia mbaknya nunjukin pakai ini kan, apa? Gak usah pakai handuk, langsung dibiarin aja sambil di tap-tap terus pakai toner. Itu kalau menurutku malah lebih baik sih. Jadi kan untuk mengurangi kontaminasi. Jadi kalau misalnya handuk tuh kan kotor ya, entah debu kayak atau apalah gitu. Nah, kalau misalnya mau nunggu itu sebenarnya menurutku lebih baik sih dibiarin aja. Jadi biar nyerap aja gitu airnya. Jadi jawabannya mending dibiarin aja. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Ini cepat aja sih, materinya udah terakhir. Tapi ntar dripping wet dong. Iya, nanti emang agak basah gitu. Tapi makanya kita harus kayak tap gitu. Kayak tadi mbaknya itu nunjukin. Ya itu sebenarnya pilihan sih, mau dipakai handuk. Kalau pakai handuk juga pokoknya tetap hati-hati aja gitu. Maksudnya jangan digosok-gosokin karena kan kotor. Bisa juga kalau misalnya pakai handuk nih, handuk kan ada debunya ya. Bisa juga kalau misalnya mau pakai handuk biar nggak yang apa bertetesan gitu airnya. Pakai handuk, terus di tap-tap, terus pakai toner, terus pakai apalah setelah kalian produknya apa biasanya skincare. Kalau bisa juga dikasih toner lagi, pakai toner tapi pakai kapas, jadi kayak sekalian ngilangin debunya gitu. Itu jadi at the end kalian pakai toner, pakai tadi kan soalnya dia pakai mistnya yang semprot ya. Kalau misalnya pakai toner yang pakai kapas terus dioles, dia sih kayak diolesin kayak gitu, itu nggak apa-apa sih. Jadi kan soalnya debunya juga keangkat dari kapasnya itu juga. Gitu. Ya, gitu teman-teman. Bro, suaranya. Suaranya kamu. Eko, bro. Sip. Hah? Tes. Masih tuh aneh. Masih eko. Masa sih? Enggak kok. Iya, Boh. Biasa aja. Ya, eko-eko dikit. Apa di tempatku doang, Eko? Tempatmu doang nggak? Tempatku biasa Ya aja. udahlah. Oh, sekarang nggak lagi. Ya udahlah. Ya, jadi ternyata materinya masker, teman-teman. Tadi saya salah. Iya. Tadi emang lo bilangnya apa tadi? Katanya iritasi katamu. Lol. Iya, maksudnya iritasi boykot dari masker sih. Oh. Ya ini teman-teman ada yang mau nanya. Mungkin Zuhri sebagai cowok. I don't know. Bertanya-tanya. Ya. Ada yang mau tanya? Tapi tadi tuh aku juga kepikirannya masker tuh sama kayak duit itu loh. Masker Masker skincare. yang masker biasa atau skincare ya? Masker skincare gitu, bukan masker yang ya itulah. Iya, masker kan lagi pandemi kan, jadi ngomongannya masker. Oh, Masker beneran. susah bedainnya. Iya, saya bahasanya mirip. Ya ada pertanyaan teman-teman. Atau Malika ya lagi multitasking katanya sambil les. Mungkin ada pertanyaan tercetus gitu. Atau gini, pelajaran kimiamu ada penerapannya nggak, Malika di sini? Nanya aja kok. Nggak ada lah pasti. Ada penerapannya enggak? Kok kayak gitu banget ya Zuri? Iya. Galak Pertanyaan- banget ya, aku kaget pertanyaan loh. Orang-orang kan gitu. Aku kira malah Nggak, kamu tadi- nanya aku loh. Oh iya ya. Aku kira kamu mau Menurutmu nanya gimana, Saf? apa? Apa? Ada penerapannya nggak yang udah kamu pelajari?
Oh ya, cuman kita belajar itu aja sih bahan-bahan yang nyebabin iritasi gitu-gitu. Oh, mantap, mantap. Temanku bertanya-tanya kenapa dia tuh harus mengukur apa namanya volume gas padahal kan gas tuh ada di udara, ngapain aku ngitungin kayak gitu, kurang kerjaan gitu katanya dia anak kimia murni. Volume gas. Ya Siapa? pokoknya ngitungin gas kalau nggak salah. ATP Dia ATP juga. itu, Po. Kok ATP sih? Apa sih? Atmosfer apa sih? Atap. Kalau ada di Alika SMA bilang seneng banget kalau sama ada di SMA seneng banget penerapan penerapan skincare. ya masih muda ya, teenager, Teenager. adolescence. Pasti lagi demen-demennya skincarean. Malah kadang kuliah baru demen skincarean juga ada. Aku juga baru kuliah sih. Soalnya waktu zaman gitu atau waktu pas aku dulu tuh SMA tuh nggak banyak yang pakai skincare makeup gitu ya nggak sih? Nah, nggak tahu sih kalau di tempatku. Aku di anak kalau kamu masuk kelas sosum gitu tuh biasanya pada dandan. Kelas sosum. Masuk SMA loh. Iya sosum IPS gitu loh. Nggak tahu kan mungkin budaya IPS IPA beda. Oh, Enggak, kok teman-teman aku enggak Maksudnya SMA. temanku tuh mana IPS. doang. Temanku mungkin yang mendes-mendes ya, aku nggak tahu. Ya Allah. Jahat banget. Ini di record lah kamu kok ngece temenmu tuh. Aku nggak ngece, maksudnya emang tipenya gitu ya. Aku termasuk mungkin ya. Aku tuh ngeliat aja gitu loh. Karena emang nggak ngerti. Terus nanya-nanya. Oke. Tergantung lingkungannya sih. Mm-mm. Tergantung sekolahnya juga sih. Iya. Tergantung sekolah dan lingkungan. Juri Jadi gimana? gitu deh, cuman bentar kan materinya. Ya, pertemuan terakhir kita selesai. Iya, bentar banget ya. Iya. Bagus loh Zuri, kita bisa apa namanya pulang lebih awal, tidak overtime. Ini Aku walaupun selalu jam 5 loh. Jam 5 lebih loh kalau aku ngajar. Iya kamu aja lah. ini tinggal 10 menit lagi jam 5 ya dilama-lamain. Jadi Kucingku kayaknya di luar deh. Kok ya jadi udahlah, ini gue walaupun lihat aja. pertemuan terakhir kimia, nanti habis bahasa Inggris ada satu pertemuan lagi tentang buat nanya-nanya tentang kuliah. Ya kan ya? Kuliah kayak Iya apa? bebas sih nanya apapun sih. Kayak nanya bebas gitu, yang itu nggak direkam itu. Paling nanya-nanya Yang kayak paling jelas. terakhir kan? Oh, yang paling terakhir, yang kamu buka kamera sendirian sih. Kan. Nggak direkam kok yang itu, Vin. Oh, nanti Depan pertemuan ya. terakhir sih dia datang nggak, Vin? Ini beli ngapain dulu banyak jangan ngomongin kuliah? orang nih. Oh, Mas iya, ini ya. matiin dulu aja Van Aku bener-bener rekamannya. kangen banget sama Aku tadi lagi kabarnya. nggak nyampain sesuatu yang serius sebentar loh guys. Oh iya, Jadi sorry nanti aku yang apa lagi namanya? serius nih. Jadi nanti di pertemuan terakhir itu bahas-bahas tentang kuliah, maybe yang penasaran mau masuk UGM gimana di jurusan matematika, HI yang mungkin diminatin atau kimia atau saya psikologi juga boleh. Atau nanti mungkin ada anak-anak dari unit atau subunit yang lain kan beda jurusan juga tuh. Oh iya, nanti kita undang aja biar rame. Yang dari kedokteran kan biasanya kedokteran laku juga itu ada 2 orang dari kedokteran tempat kita menumbalkan teman sendiri. Atau kalau nggak mau masuk S1 ada yang anak vokasi juga ketua unit. Nah itu nanti bisa ditanya-tanya di situ. Undang dari kedokteran. Tapi Undang dia dari- bukan pendidikan dokter sih. Ya tapi kan dia bisa sharing-sharing pengalaman juga kan. Someone is trying to join, siapa? Nanda Nandika, ini Nanda baru gabung. Udah kelar. Gak apa-apa nanya-nanya dah. Nanti materinya di-share ya. Iya. Pindah jangan lupa materi yang kemarin juga. Kemarin belum. Oh Mbak. iya, oke. Udah. Pindah. Lupa. Ya, nanti di-share biar yang lain juga bisa lihat. Nah, jadi kita yang buat kimia ini ketemu lagi di berapa sih? Pertemuan terakhir banget pokoknya. Kita berpisah, kita 3. main game, main kuis. Ayo bikin apa sih namanya? Apa? Kahut. Biar ada agenda dikit. Kapan sekarang? Nanti terakhir, kenapa sekarang? Oh, Aku terakhir. punya kahutnya dari dosenku nih susah tapi. Aku yang kimia apa lagi kuliah. Jadi segitu ya teman-teman. Adanya Aku dari akhiri dosenku. recordingnya. Selamat sore. Selamat sore.